Dan kita harus tahu bahwa percakapan ini tidak diketahui oleh Ayub. Dia tetap melakukan kehidupan dia sehari-hari, tiba-tiba semuanya terjadi begitu cepatnya dan begitu langsung hilang, hancur begitu. Morning Go Traders. Hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu kitab Ayub. Nah, ini memang kitab Ayub sangat seru ya untuk kita baca. Cukup panjang, 42 pasal ya sebenarnya kitab Ayub. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita akan memulai dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Good Traders, Ayub tinggal di negeri Uz. Tidak ada penjelasan di manakah Uz itu berada. Ada yang mengatakan di daerah Arabia Utara, tetapi juga ada yang mengatakan di daerah Edom. Sebab nama Uz itu adalah nama ciri-cirinya orang Edom. Alkitab menyebut Ayub sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 hal ini merupakan pokok penting bagi seseorang yang harus turut kepada Tuhan. Saleh dalam bahasa Ibraninya ditulis tam, artinya sempurna lengkap, dan kata ini berkembang menjadi tumim, yaitu baju efod yang ada di dada imam besar. Lalu istilah ini berkembang menjadi tumim, artinya integritas. Jadi dari Ayub inilah baju efodnya orang para imam itu yang berbicara tentang integritas. Itu adalah sebuah gambaran daripada Ayub. Nah, kita bisa melihat bahwa Ayub orang yang tidak berkekurangan. Hidupnya penuh berkelimpahan. Tetapi bukan itu yang menjadi sasaran hidupnya, melainkan dia sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Karena ia tidak pernah menganggap bahwa kekayaan itu miliknya sendiri. Ia mengakui bahwa semua itu dari Tuhan. Ayub hidup di pangkuan kemewahan, tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana dia menjaga kekudusan anak-anaknya sewaktu mengadakan pesta. Jadi Ayub adalah seorang ayah yang sangat baik. Dia menginginkan anaknya tetap selalu berkenan dia kepada Tuhan. Dan dia mendoakan dan berikan persembahan gitu ya kepada Tuhan supaya anak-anaknya ini jauh daripada kejahatan. Dan ia sangat memperhatikan sekali sikap anak-anaknya sehingga secara rohani Ayub boleh dikatakan sebagai ayah yang sangat baik. Nah, mulailah masuk satu narasi yang cukup mengejutkan, yaitu bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka adalah juga iblis. Iblis itu artinya Satan kalau dalam bahasa Ibraninya, Satan. Satan itu adalah artinya menjadi seorang musuh, melawan, dan boleh dikatakan artinya adalah si penuduh. Nah, Good Traders, iblis masuk surga itu bukan berarti iblisnya itu diselamatkan yang masuk surga, bukan. Ya sama saja seperti ular ada di Taman Eden begitu ya. Jadi dia hadir bukan untuk jadi menjadi bagian kerajaan surga, bukan. Tetapi dia datang untuk menuduh Ayub. Jadi tugas pokok utamanya Ayub itu adalah dituduh. Maka memang Tuhan terjadi dialog di situ ya. Dari manakah engkau, kata Tuhan kepada iblis. Dan dia dari menjelajah dan mengelilingi bumi. Nah, ketika itu Tuhan mengatakan, engkau lihatlah hambaku Ayub yang sangat saleh dan seterusnya begitu ya. Dan iblis menuduh gitu kan. Oh iya, dia saleh karena dia memiliki kemewahan. Karena engkau lindungi dia luar biasa. Dari serangan musuh, lindungi dia supaya dia tetap bersama dengan keluarganya, tidak ada celaka dan seterusnya. Kalau engkau lindungi mah itu nggak wajar lah kalau dia hidup saleh. Dimana sih orang ini kalau boleh dikatakan kalau kita hidupnya susah pasti kan banyak keluhannya begitu ya. Tapi karena engkau melindungi Ayub, maka Ayub selalu hidupnya saleh. Maka di ayat yang ke-12 dikatakan, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi memang semua harta bendanya semuanya boleh, tetapi jangan sampai nyawanya, itu memang tidak bisa. Nah akhirnya iblis tidak tinggal diam, langsung dia benar-benar melakukan rencana, langsung bertubi-tubi apa yang dialami oleh Ayub. Dari kehancuran harta kekayaannya sampai kepada
anak-anaknya. Dan kita harus tahu bahwa percakapan ini tidak diketahui oleh Ayub. Dia tetap melakukan kehidupan dia sehari-hari, tiba-tiba semuanya terjadi begitu cepatnya dan begitu langsung hilang, hancur begitu. Nah, Ayub tahu bencana ini datangnya, Ayub tidak tahu ya, bencana ini datangnya dari mana. Dia tidak tahu hasil percakapan itu gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana good readers responnya daripada Ayub. Dikatakan, maka berdirilah Ayub, wayakam Iyub, ia hadapi semua itu dengan tabah. Jadi maka berdirilah Ayub itu satu simbol sikap dia hadapi semuanya. Dia tidak lari, dia tidak mundur, dia tidak jatuh dan seterusnya, tidak. Tapi dia berdiri untuk menghadapi semuanya. Lalu dia mengoyakkan jubahnya. Lalu kalau zaman dulu itu mengoyakkan jubahnya, tetapi artinya ada baju luar yang membuat dia tetap hangat, jadi baju dalamnya tetap ada. Ayub merobek itu artinya mengumumkan kesedihan yang sangat mendalam. Mencukur kepalanya, rambut gambaran kemuliaan, jadi sudah tidak ada lagi tanda kemuliaan dalam dirinya Ayub. Dan dia bersujud di tanah. Nah, inilah bersujud di tanah itu artinya bukan sekedar tanda duka cita saja pengertiannya, tetapi ia menyembah dengan wajah tertelungkup pada tanah keseluruhannya. Inilah ekspresi paling sungguh-sungguh untuk menunjukkan rasa hormat dan tunduk kepada Allah. Nah, good readers kita ini luar biasa nih Ayubnya. Jadi dia berdiri menghadapi semua bencana yang dialami itu, pencobaan yang dialami itu, tapi dia juga tersungkur mukanya sampai ke tanah, menunjukkan dia tetap tunduk dan hormat kepada Tuhan. Good readers, pada hari ini kita lihat satu gambaran Ayub di pasal yang pertama ini. Kita boleh refleksikan kepada diri kita. Ketika kita mendapatkan satu hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kita seringkali langsung meresponnya dengan hal yang sangat negatif. Kita langsung mengeluh dan seterusnya. Tetapi sangat berbeda dengan Ayub, bagaimana dia tetap menghadapi itu semuanya. Dan walaupun dia tidak tahu kenapa ini terjadi semuanya, dan dia tetap menunjukkan rasa hormat dan tunduknya kepada Tuhan. Mari good readers, pada hari ini kita renungkan, apakah kita termasuk orang yang selalu berespon tetap menunjukkan rasa hormat kita dan tunduk kita kepada Tuhan, atau kita adalah orang-orang yang selalu memberontak, yang selalu protes kepada Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.